Baik, Bismillah. Kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan, karena sejatinya tidak ada satupun kemudahan dalam urusan kita, baik di dunia sampai di akhirat, kecuali Allah lah yang memudahkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah atas semua limpahan kenikmatan, kebaikan yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan Allah memilih kita di antara banyak manusia yang mereka terlena oleh dunia, yang mereka melalaikan akhiratnya, yang mereka jauh daripada mengingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memilih kita dari banyak manusia yang tidak beruntung itu, maka itu nikmat yang besar. Perlu kita memperbanyak pujian dan syukur pada Allah, dan berdoa semoga Allah menetapkan hal itu dan terus memperbaiki sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa, tidak bosan kami mengajak diri kami pribadi dan Anda semua, mari kita memperbanyak sholawat kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan pula kepada keluarga dan kerabat besar beliau, sahabat-sahabat beliau, dan terkhusus umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk jalan, wasiat, nasihat yang telah beliau tinggalkan. Sebelum kita mengkaji bersama tema kita pada malam hari ini yang cukup menarik, urgent, dan insya Allah sifatnya bisa aplikatif, ya, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kabar jenengan semua? Sehat semua aja? Masya Allah, ya. Saya senang jika antum berada dalam kebaikan, dan karena ini sudah mulai masuk musim liburan anak-anak gitu ya, jadi saya sengaja memilih tema ini. Ya, semoga dengan tema ini, ya, apalagi di saat liburan yang waktu Anda dengan keluarga itu bisa lebih banyak bertemu, berjumpa bersama, bisa langsung dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema kita pada malam hari ini adalah dialog orang tua dan anak dalam Al-Quran. Jadi pure kita akan mengambil kutipan-kutipan di dalam Al-Quran terkait, ya, bagaimana gambaran dialog yang terjadi antara orang tua dan anak, yang tentu saja Allah itu menceritakan di dalam Al-Quran bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur, tapi agar supaya kita mengambil teladan, pelajaran, ibroh daripadanya untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Karena Bapak Ibu, sebagaimana firman Allah yang sering saya sampaikan, sering saya baca, khususnya yang ikut kajian saya di Imam Syafi'i, ya, ini sebelum kajian hampir selalu saya sampaikan ayat ini, karena memang kitabnya itu berisikan akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, ya, sesungguhnya wahai Muhammad, kami tidak menurunkan Al-Quran untukmu dan untuk umatmu agar kalian bersedih. Jadi maksudnya apa? Al-Quran ini Allah jadikan pedoman untuk manusia, bukan agar manusia itu bersedih, susah, riwah, ribet, tidak. Justru sebaliknya, Al-Quran ini Allah turunkan sebagai pedoman manusia agar mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi Anda kalau pengen bahagia dan di dunia dan di akhirat, nggak usah bingung-bingung, kembali aja pada Al-Quran dalam semua aspek kehidupan kita.
Tapi tentu saja kita tidak bisa membahas semuanya karena kita sekarang lagi membahas terkait parenting. Maka tentu saja parenting terbaik adalah parenting yang Allah ajarkan, yang Allah gambarkan, yang Allah arahkan di dalam Al-Qur'anil Karim. Baik. Dan di antara metode parenting, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, ya, pendidikan orang tua terhadap anak, bagaimana membangun rumah tangga yang berkarakter sakinah mawaddah warahmah. Metode tarbiyah dan pendidikannya itu tentu saja beraneka macam. Ada dengan suri tauladan, ada dengan perintah, tapi ada juga dengan dialog. Jadi di dalam Al-Quran, metode suri tauladan, ya, yang bisa kita upayakan supaya tarbiyah ini berjalan di dalam keluarga, ada apa tidak? Ada. Metode perintah ada apa tidak? Ada. Tapi ingat, di antara banyak metode-metode yang lainnya ada metode dialog. Nah, sudah nggak kita amalkan di dalam rumah tangga kita? Sudah nggak kita aplikasikan ketika kita menjadi orang tua, memberikan tarbiyah dan pendidikan kepada anak-anak kita dengan metode apa? Dialog. Ya, karena tentu saja Allah menggambarkan ini di dalam Al-Quran seperti yang saya sampaikan tadi, bukan sekedar dongeng atau cerita pengantar tidur, tapi agar kita mengambil pelajaran, ya, ibroh dan penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, dialog orang tua dengan anak-anak mereka itu disebutkan paling tidak 17 kali. Ya, jadi bukan sekali ya. Jadi dialog orang tua sama anak itu berapa kali? 17 kali. Termasuk banyak apa tidak? Ya banyak. Ya, itu menunjukkan bahwa metodologi tarbiyah dan pendidikan keluarga dengan cara dialog itu harusnya worth it itu ya. Harusnya itu benar-benar punya dampak yang signifikan. Karena nggak mungkin Allah ini memberikan arahan dan pedoman yang tidak ada manfaatnya gitu. Tinggal kita mau mengamalkannya atau tidak. Kemudian kita mencontoh dialog yang ada di dalam Al-Quran seperti apa. Ya, jadi ada berapa kali dialog di dalam Al-Quran? 17. Nah, uniknya dari 17 dialog orang tua dengan anak-anak mereka di dalam Al-Quran yang 17 kali itu, 14 kali itu antara ayah dengan anaknya. Padahal yang biasa cerewet sinten? Loh, sampai dijawab loh ya. Yang biasa cerewet sinten? Ibunya. Ya, saya nggak jawab ya, sampai yang jawab. Jadi nanti kalau salah sampean bukan saya. Ya, jadi padahal yang biasa cerewet kepada anak sinten? Ibunya. Tapi ternyata dialog yang Allah abadikan di dalam Al-Quran antara orang tua dan anak itu yang paling banyak dari pihak ayah, 14 kali. Sedangkan dari pihak ibu kepada anaknya ada nggak? Ada 2 kali. Dan yang sekali dialog bersama ayah ibu beserta anak-anaknya. Jadi 17 kali, 14 kali ayah kepada anak-anak, 2 kali ibu kepada anak-anak. Nah, tentu saja ulama itu kan tidak akan membiarkan fakta ini berjalan begitu saja. Pasti mereka berpikir, kenapa kok dialog ayah kepada anak lebih banyak? Sampai 7 kali lipat. Yang 1, 2 berbanding 14. Para ulama itu suka berpikir, kenapa kok sampai berkali-kali lipat? Lebih banyak dialog ayah kepada anaknya daripada ibu kepada anaknya. Maka ulama berpikir kemudian mencoba mencari jawaban. Di antara jawaban itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah, kenapa kok dialog ayah terhadap anak-anaknya di dalam Al-Quran ini lebih banyak? Paling tidak ada 3 alasan yang disampaikan oleh beberapa ulama tafsir khususnya ya. Misal Imam Abdurrahman As-Sa'di ada salah satu tafsir yang cukup populer dari kalangan kontemporer, yakni tafsir As-Sa'di ya.
Ini tafsir, penjelasan dengan logika berpikir yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jenengan kalau pengen paham Al-Quran dengan baik, tanpa jatuh ke dalam penyimpangan tafsir, ya, maksudnya ketika Anda baca ayat, Anda paham maksud ayat ini dengan baik dan benar, maka baca tafsir As-Sa'di. Kalau jenengan pengen baca ayat ini, pengen tahu ada nggak cerita-cerita yang berkaitan dengan ayat ini, baca Ibnu Katsir, baca Al-Baghawi, gitu ya. Jadi setiap tafsir itu punya spesifikasinya masing-masing, gitu ya. Ya, kalau pengen jadi ustadz, baca Fathul Qadir. Di situ ada hukum, ada nas hadis, ada asbabun nuzul, komplit ya Fathul Qadir. Tapi pusing ya, karena kebanyakan materi kan gitu ya. Ala kulli hal. Nah, Imam Sa'di mengatakan salah satu alasan kenapa kok dialog ayah kepada anak-anaknya itu lebih banyak daripada dialog ibu kepada anak-anaknya adalah karena seorang ayah adalah qawwam terhadap keluarganya. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maksudnya apa? Laki-laki itu adalah pemimpin utama keluarga. Laki-laki itu adalah nahkoda yang memutuskan arah rumah tangga ini akan dibawa kemana, berlabuh kemana. Ini keputusannya siapa? Suami, ayah. Jangan dibantah loh. Tat, kok rumah tanggaku nggak gitu? Jangan dibantah ya, ini pengecualian ya. Loh, tat, rumah tanggaku kok nggak gitu? Yang nyetir kok istriku? Ya, ya, nggak usah dibantah ya. Ini kan secara fitrah itu ya, secara fitrah yang menentukan haluan kemudi kemana bahtera ini berlabuh ya seorang suami atau seorang ayah. Ya, sebagaimana firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena ayah ini adalah yang menentukan ya kemana rumah tangga atau keluarga ini akan berlayar dan berlabuh, maka tentu saja dialog antara ayah dan anak ini lebih banyak karena dia adalah penentu arah. Maksudnya gini, sebanyak apapun seorang istri memberikan nasihat atau tarbiyah kepada anak-anaknya, tetap ya keputusan yang paling besar kemana bahtera ini berlabuh atau berlayar itu adalah dari pihak sang ayah atau sang suami. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena tugas utama menjaga keluarga dari ancaman siksa api neraka itu ada pada seorang ayah, ada pada seorang suami, walaupun tidak mengkesampingkan atau tidak menghapus peran seorang ibu. Ya, tapi tugas utama seorang ayah, karena Allah berfirman dan orang-orang sepakat, para ulama sepakat di surat At-Tahrim itu yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Ini khitabnya, khitab itu apa ya? Perintahnya itu ditujukan paling utama adalah kepada sang ayah atau sang suami. Jagalah dirimu dan keluargamu. Ini perintahnya ini untuk sang suami atau sang ayah dari siksa api neraka, gitu ya. Apalagi Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat ini, bagaimana cara menjaga istri dan anak-anak kita dari siksa api neraka adalah atibuhum wa'allimuhum. Ajari mereka adab, akhlak yang baik bagaimana, dan ajari mereka ilmu agama atau ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan mereka di dunia hingga di akhirat. Seperti saya sampaikan, tanpa menghapus peran sang istri atau sang ibu, karena dalam riwayat yang lainnya hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda ya, wa mro'ah, dan seorang wanita itu adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Nah, ini berarti kan akan diminta pertanggungjawaban juga akan tarbiyah dan pendidikan anak-anak ya bagi seorang istri. Cuma peran utama itu ada pada seorang ayah. Kemudian yang terakhir, kenapa kok ayah ini disebutkan lebih banyak dialognya terhadap anak-anaknya daripada ibu terhadap anak-anaknya di dalam Al-Quran adalah karena kuantitas ya
kebersamaan yang sedikit terkadang menghasilkan percakapan yang lebih berkualitas, kata para ulama. Ya, maksudnya apa gini? Ayah itu sering ketemu anaknya apa tidak? Tidak. Karena kesibukannya mencari nafkah. Ya, karena kesibukannya untuk tanggung jawab keluarganya. Ya, momennya dengan anak ini sedikit. Karena momen dengan anak itu sedikit, secara psikologis ucapannya itu akan lebih memorable, ya, lebih apa istilahnya ya, lebih mudah diingat, lebih berkesan daripada ucapan seorang ibu. Karena nek ketemu sak bendino, makanya ibunya cara wewet tetep gak dirungokno ambek anake, soalnya wis bosen, ya kan? Sak bendino serewet terus ya, ngomong terus, ngomel terus gitu. Tapi karena sang ayah ini kuantitasnya sedikit, secara psikologis saja ya, orang-orang itu sepakat secara ilmiah bahwa ucapan ayah itu akan lebih memorable daripada ucapan seorang ibu gitu loh. Cuma kok yang memprihatinkan, sudah waktunya sedikit jarang berucap lagi gitu ya. Udah waktunya sedikit jarang berucap, jarang memberikan nasihat. Padahal ya, kalau mereka memberikan nasihat harusnya ini lebih berkesan ya, lebih bermakna ya, sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim ya, wa kamin mimman ashqa waladahu ya wa fil data kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Betapa banyak ya para ayah yang menyengsarakan anak-anaknya, belahan jiwanya di dunia dan di akhirat. Karena apa? Mengabaikan pendidikan dan nasihat terhadap anak-anaknya itu. Akhirnya ya, wa aksarul aulad, kebanyakan anak itu ya akan rusak, dan mereka tidak sadar bahwa sebab kerusakan terbesar itu adalah dari pihak ayahnya. Kata siapa? Ibnu Qayyim. Karena apa? Harusnya waktu yang sedikit itu jika ia gunakan dengan pesan-pesan yang baik akan lebih berkesan daripada nasihat seorang ibu ya. Walaupun tentu saja tidak menghapus peran ibu daripada nasihat, tapi nasihat seorang ayah itu lebih berkesan daripada ibunya. Karena apa? Karena kuantitas waktunya yang sedikit. Taib. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan inti kita pada malam hari ini ya, tentang dialog orang tua terhadap atau ya dialog orang tua terhadap anak-anaknya di dalam Al-Qur'an ya, yang kita akan mencoba bersama ya menggali ilmu daripadanya ya, pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita petik dan kita terapkan dalam rumah tangga kita. Taib. Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimakumullah, dialog yang pertama ya, tentu saja tidak bisa kita sebutkan semua dialognya ya, tapi ada beberapa dialog yang bisa kita ambil ibroh daripadanya. Dialog yang pertama tentu saja yang paling masyhur adalah dialog antara Luqman dengan anaknya. Luqman ini bukan seorang nabi ya, itu mayoritas ulama sepakat, mayoritas ya, bahwa Luqman itu bukan seorang nabi. Tapi walaupun dia bukan seorang nabi ya, kisahnya terabadikan di dalam Al-Quran karena kebijaksanaannya sebagai seorang ayah. Bahkan ada surat tersendiri gitu ya. Padahal nabi aja 25 nabi aja tidak semua nabi punya surat sendiri di dalam Al-Quran. Tapi Luqman ini ada surat sendiri, surat Luqman. Ya, padahal dia bukan seorang nabi. Itu menunjukkan bahwa jika saya dan Anda menjadi ayah yang baik terhadap keluarga kita, suami yang baik terhadap keluarga kita, itu apresiasinya akan sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan remehkan. Ya, ibadah itu bukan hanya sholat, ibadah itu bukan hanya puasa, ibadah itu bukan hanya ya sedekah, tapi menjadi ayah yang baik, suami yang baik untuk keluarga kita, itu akan mendapatkan apresiasi yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sampai dijadikan nama surat sendiri yang tidak semua nabi pun mendapatkan kehormatan itu. Nah, satu ayat yang bisa kita ambil pelajaran ya, walaupun nasihat Luqman ini banyak, tapi tentu saja karena waktu kita terbatas,
kita tidak bisa mengambil pelajaran semuanya ya, tapi kaidahnya jika tidak bisa mengambil semuanya maka jangan tinggalkan semuanya. Maksudnya ambil yang penting yang bisa diambil daripadanya. Di surat Luqman ayat 13 Allah berfirman, wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dan dia memberikan pelajaran, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat kesyirikan kepada Allah, innasyirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Pelajaran apa yang bisa kita ambil daripada ayat ini? Kata para ulama, ayat ini atau dialog Luqman dengan anaknya ini menggambarkan fondasi tauhid dan adab yang kokoh dalam rumah tangga. Ya, jadi ayat ini menggambarkan apa? Fondasi tauhid dan adab yang kokoh dalam rumah tangga. Nah, kita bedah sedikit demi sedikit. Nah, di sini sebenarnya ya, kalau Allah mau berkata seperti ini, wa id qala Luqman li ibnihi ya bunayya, itu sudah cukup, nggak pakai wa huwa ya'iduhu. Ya, ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, itu sebenarnya sudah cukup. Tapi Allah tambahi, ya, ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu. Kalau di terjemahan dan dia memberikan pelajaran, itu terjemahan. Ya, tapi seperti yang sering saya sampaikan di ceramah-ceramah saya, terjemahan bahasa Indonesia itu tidak bisa menggambarkan secara sempurna makna daripada Al-Quran. Nah, kita kembali pada tafsir. Apa makna wa huwa ya'iduhu? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di sini wa huwa ya'iduhu itu, ya, kata Imam Mujahid yang terkenal dengan tafsirnya, ya, kana Luqman hakiman wa kana ya'idu ibnihi bil ya bi al-qafi al-ibarat. Dulu Luqman itu, ya, adalah orang yang sangat hakim, dan makna ya'iduhu itu adalah dia memberikan nasihat dengan kelemah lembutan. Ya, jadi makna wa huwa ya'iduhu itu bukan hanya memberikan nasihat dan pelajaran, tapi dengan sifat yang lemah lembut. Nah, kita belajar Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, ya. Seorang ayah susah nggak lemah lembut kepada anaknya? Nah, saya tanya pada antum, ya. Seorang ayah susah nggak lemah lembut kepada anaknya? Oh, susah. Seringkali ayah tuh sifatnya tegas, ya, menunjukkan kepemimpinan, menunjukkan peran dia sebagai pemimpin, ya, butuh ketegasan, iya. Maka ketika sesekali saya dan Anda mencoba lemah lembut, maka itu akan menjadi, ya, kisah yang berkesan dalam kehidupan anak kita. Saya ulang sekali lagi, ya, kita ini seringnya tegas. Nah, gini, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. Itu seringkali kita sebagai seorang ayah. Tapi sesekali jika kita berbuat lemah lembut kepada anak kita, nak, duduk di sini, aku ingin memberikan nasihat kepadamu. Wah, jarang kita lakukan itu, ya. Tapi kalau Anda melakukan hal itu, maka pesan itu benar-benar akan berkesan untuk kehidupan mereka. Jadi jenengan kalau pengen memberikan nasihat yang hal ini memorable banget, maksudnya Anda pengen dia benar-benar ingat pesan itu sampai Anda tinggal, ya, meninggalkan dunia ini, maka berikan pesan yang lemah lembut seperti Luqman kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu. Kemudian ditambah lagi dengan kalimat ya bunayya, padahal bisa dengan kata ya ibni, tapi pakai kata ya bunayya. Bunayya itu dalam bahasa Arab, kalau ini diterjemahkan artinya cuma hai anakku saja. Padahal hai anakku itu bisa pakai ya ibni. Tapi di sini Luqman menggunakan kalimat ya bunayya. Ya bunayya itu ism tasghir daripada ibni. Artinya panggilan yang memberikan kesan sayang yang mendalam.
Ya, panggilan yang memberikan kesan sayang yang mendalam. Jadi sudah lemah lembut, padahal jarang lemah lembut. Misal tegas, ya keras, kemudian memberikan panggilan sayang. Tapi kan ini kan secara makna ya. Maksudnya apa? Anda bisa menerapkan hal ini dalam rumah tangga Anda sesuai culture, ya budaya atau rumah tangganya masing-masing gitu ya. Jadi misal kita biasanya manggil, Ahmad kan gitu. Ya. Tapi kalau Anda ingin memberikan nasihat yang berkesan, Anda panggil dia dengan lemah lembut, ya, kemudian dengan ucapan yang lemah lembut pula. Anakku, sini duduk. Ya, Abi sayang sama kamu. Ya, anakku yang ganteng, anakku tercinta, anakku yang paling aku sayang. Misal, nah itu berkesan. Karena biasanya kayak gitu loh. Ya, jadi ini pendidikan Luqman terhadap anaknya. Jadi penting untuk memberikan nasihat dengan kelemah lembutan. Ini juga menunjukkan bahwa rumah tangga ini ya penuh dengan adab. Ya, penuh dengan apa? Adab. Maka kisah Luqman ketika berdialog dengan anaknya itu ada fondasi tauhid dan fondasi adab yang kokoh. Gitu loh. Jadi Anda ini harus punya fondasi adab yang kokoh di antara anak-anak yang melihat kita sebagai sosok orang tua. Kemudian tentu saja nasihat Luqman ini kan banyak. Nasihat Luqman ini banyak, tapi nasihat yang pertama dan yang paling utama adalah nasihat agar mentauhidkan Allah, la tusyrik billah, gitu loh. Jadi Anda memberikan kesan nasihat yang memorable, Anda ingin memberikan kesan nasihat yang berkesan, ya, kemudian nasihat yang paling penting, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Dan yang paling penting tentu saja adalah agar mereka tidak melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, sebesar apapun cinta kita kepada anak kita, sesoleh apapun kedudukan kita di sisi Allah, kalau kita nggak memastikan anak kita meninggal dalam keadaan tauhid, kita nggak akan bisa berkumpul bareng. Kita nggak bisa berkumpul bareng. Ya, walaupun kita seorang nabi sebagai Nabi Nuh, ya sebagaimana Nabi Nuh, nggak bisa, ya memberikan syafaat kepada anaknya, nggak bisa. Ya, maka kita Bapak Ibu rahimakumullah ya harus memastikan anak kita ini mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, karena perjumpaan kita dengan anak kita ini nggak lama. Apalagi saya di sini tahu ya, ada di sini yang anak-anaknya mondok. Kita ini apalagi kalau anak-anaknya mondok, ketemu sama anak itu, ya lama, paling cuma sampai SD doang. SMP mondok sudah bisa dihitung kapan waktu kita bertemu dengan mereka. Apalagi SMA mondok lagi, sudah bisa dihitung kapan waktu kita bertemu dengan mereka. Oke, walaupun mereka SMP dan SMA di rumah, ya di sekolah yang tidak mondok misal. Nanti kalau udah kuliah, waktu kita dengan anak kita sudah bisa dihitung. Habis itu menikah. Apalagi diculik dibawa ke Jakarta misal gitu ya. Ya nikah sama laki-laki Jakarta, ya nikah sama laki-laki luar pulau, tambah mana? Ya, kapan waktu Anda bertemu dengan anak? Sedikit. Makanya Bapak Ibu, ya walaupun ini bukan materi utama kita ya, salah satu kebahagiaan di surga adalah ketika berkumpul dengan keluarga. Karena kita tahu waktu kita berkumpul di dunia ini nggak banyak. Makanya kebahagiaan terbesar di surga salah satu diantaranya adalah ketika kita berkumpul dengan keluarga kita. Tapi itu nggak mungkin bisa kalau salah satu di antara kita atau anak-anak kita jatuh ke dalam kesyirikan. Nggak bisa, tidak bisa. Anda tahu kapan Nabi Muhammad SAW menangis dengan tangisan yang sangat lama? Yang pernah saya sampaikan di sini kalau jenengan ikut adalah ketika tahu ibunya tidak bisa ia berikan syafaat. Ya, ketika Rasulullah ya melewati jalanan di Mekah, tiba-tiba berhenti di sebuah kuburan. Para sahabat nggak tahu kuburan siapa, nggak tahu. Kemudian Rasulullah menangis dalam kurun waktu yang sangat lama. Ya, fama ro'aina bagian aksar min yauma idin, kata para sahabat dalam hadis.
Kami tidak pernah melihat Rasulullah menangis lebih lama dari itu. Padahal Rasulullah sedih itu kan ya perjalanan hidupnya berkali-kali, ditinggal meninggal istrinya, ditinggal meninggal ibunya, pamannya, kakeknya, sahabat-sahabatnya, diusir di Taif, diusir dari Mekah. Kesedihan Rasulullah ini berulang-ulang. Tapi paling lama Rasulullah nangis itu pada waktu itu. Sampai sahabat ini ya nangis semua walaupun nggak tahu sebab atau alasannya. Rasulullah menangis nggak tahu. Saking lamanya Rasulullah nangis, para sahabat semuanya nangis. Ya, kemudian Umar turun, ya kan, mendekat kepada Rasulullah, kemudian bertanya, "Mayu begika ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis?" Baru sadar Rasulullah, gitu ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan, "Aku ya meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk diperbolehkan menziarahi kuburan ibuku." Jadi kuburan itu yang dimaksudkan kuburan ibunya. Ya. Fa'adinali, kemudian Allah memberikan izin padaku. Karena dulu ziarah kubur haram. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan aku meminta izin untuk diperbolehkan memohon ampunan untuk ibuku. Dan ternyata Allah tidak mengizinkanku. Itulah yang membuat Rasulullah menangis. Bayangkan, manusia yang paling mulia, manusia yang akan membukakan pintu surga, bukan hanya untuk umatnya, tapi juga untuk umat-umat Nabi sebelumnya, bahkan untuk nabi-nabinya sekalipun. Yang membukakan pintu surga itu Rasulullah. Bahkan padang mahsyar itu berhenti adalah sebab syafaat Rasulullah SAW ketika mengangkatkan tangannya di atas langit. Namanya syafa'ul doma. Gak tega Rasulullah melihat orang dijemur di padang mahsyar. Rasulullah mengangkat tangannya. Berhenti itu ketika syafaat Rasulullah SAW diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibunya yang disiksa di neraka, Rasulullah tidak bisa menyelamatkan. Hadis ini sahih. Maka apalah artinya kesuksesan anak kita? Apalah artinya kesehatan anak kita? Apalah artinya kebahagiaan anak kita di dunia kalau kita tidak bisa bersamai mereka lagi di surga Allah Subhanahu wa taala? Apalagi kalau kita tidak bisa memberikan syafaat atau saling memberikan syafaat nanti di akhirat. Maka yang paling utama dalam keluarga kita adalah di surat Luqman ayat 13 adalah fondasi tauhid dan adab yang kokoh. Itu gambaran dialog antara Luqman seorang ayah kepada anaknya. Jadi kita harus memperhatikan itu, fondasi tauhid dan keluarga kita, ya pada keluarga kita, dan juga fondasi adab dan akhlak mereka. Ya, karena kita sebagai orang tua, ya khususnya terhadap anak-anak kita sebagai seorang ayah, ya sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, adibuhum wa alimuhum, ajari mereka adab dan akhlak, dan ajari mereka ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan mereka dunia dan akhirat. Baik. Kemudian dialog yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran daripadanya adalah dialog Nabi Ibrahim ya dengan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, Ismail ini anak yang ditunggu sampai Nabi Ibrahim itu berusia 86 tahun dalam sebuah tafsir. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu baru punya anak umurnya berapa? 86. Ya, kita aja umurnya belum tentu sampai 86 ya. Nabi Ibrahim itu baru punya anak 86 tahun. Jadi bayangkan ya betapa cintanya Nabi Ibrahim kepada siapa? Ismail alaihissalam. Apalagi Ismail ganteng, apalagi Ismail lemah lembut, apalagi Ismail sopan, pinter ya. Allah pilih jadi nabi lagi gitu ya. Jadi kan itu menunjukkan keistimewaan Ismail daripada manusia-manusia yang lainnya. Karena nggak semua anak nabi dijadikan nabi, nggak semuanya. Nah ini berarti istimewa ini Ismail ini. Apa dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail yang bisa kita ambil pelajaran daripadanya? Di surat As-Saffat ayat 102. Ya, di surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Ketika Ismail itu sudah sampai pada umurnya yang cukup, sebagian ulama mengatakan 13-14 tahun. Ya, sebagian ulama mengatakan 13-14 tahun. Berarti umurnya anak-anak kita ini sudah umur berapa? Selevel apa? SMP. Nah, jadi antum kalau punya anak SMP, antum sudah bisa mempraktekkan dialog ini kepada anak-anak antum. Ya. Kalau levelnya apa? SMP. Kalau belum ya jangan.
Ya, karena selevel umur itu ada metodologi yang berbeda-beda. Ya, dialog seperti apa? Ya, kita baca dulu. Qala ya bunayya, wahai anakku tercinta, inni ara fil manam anni atbahuka fangdur madza tara. Aku melihat di mimpiku, aku menyembelihmu. Dan ini berulang-ulang mimpi ini. Kemudian apa pendapatmu akan hal itu? Karena mimpi Nabi adalah apa? Wahyu. Kalau mimpi kita ya mimpi kita jangan dipraktekkan ini ya. Nanti sampai nanti malam mimpi kemudian ngomong nang bojo sampean, "Dek, aku malam tadi mimpi nikah lagi." Wah, itu bukan wahyu ya. Ya, saya bantu Bu ya, saya bantu ya. Ya, jadi kalau ada suami yang ngomong gitu itu bukan wahyu. Karena mimpi yang bersifat wahyu itu adalah mimpi apa? Para nabi ya. Karena suami jenengan bukan nabi, boleh sampai nolak ya, tapi kan ya, wah gimana ini, aku mimpi nikah lagi Dek, ya itu bukan wahyu, boleh sampai tolak ya. Tapi kalau nabi itu wahyu, jadi nggak bisa ditolak gitu ya, nggak bisa ditolak gitu. Cuma Nabi Ibrahim ngajak diskusi anaknya. Apa kata anaknya? Ya abadi, wahai ayahku tercinta, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku sebagai seseorang yang sabar atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, pelajaran apa yang bisa kita ambil daripada dialog Ibrahim dengan anaknya ini? Kata para ulama, yang pertama adalah melibatkan anak dalam membuat sebuah keputusan yang penting. Ya, melibatkan anak dalam membuat sebuah keputusan yang penting. Tapi saat kapan? Saat mereka sudah balik 13-14 tahun. Zaman dulu itu lebih dewasa daripada anak-anak kita yang umur 13-14 tahun. Ya, memang seiring berjalannya waktu semakin lama anak-anak kita ini semakin tidak dewasa. Ya, itu sudah ya mau gimana ya? Itu mungkin sudah ketetapan Allah karena banyak para jenderal perang, para raja pada waktu itu sudah memimpin pasukan itu saat umur 19 tahun, bayangin ya, 19 tahun, 18 tahun itu sudah memimpin pasukan. Imam Syafi'i umur 13-14 sudah jadi qadhi. Qadhi itu apa? Hakim sebuah daerah. Kita umur 13-14 tahun dulinan neker. Nah gitu ya. Jadi ya kedewasaan orang dulu dengan sekarang itu jauh beda ya. Ya jadi dulu orang 13-14 tahun itu sangat dewasa. Imam Syafi'i itu sudah menjadi qadhi, ya, jadi hakim sebuah daerah. Ya, kita 13-14 tahun, waduh, ya masih gak karu-karuan gitu ya, ala kulli hal. Tapi intinya ketika mereka sudah beranjak dewasa, boleh kita berdialog untuk mengambil keputusan bersama. Ya, tapi kalau lagi anak-anak jangan. Ya, kalau masih anak-anak jangan. Misal masih SD. Ini saya ketemu sama apa ya. Ya, ini saya tidak ngomong masalah pondok atau enggak pondok ya. Cuma ini metodenya aja kurang tepat. Anak ini baru kelas 6 SD, otomatis belum balik lah. Masih umur 11-12 tahun. Ya kan? Masa dia sudah bayar. Saya nggak mempermasalahkan mondok atau nggak mondoknya. Cuma bayangin, orang tuanya ini sudah bayar uang pangkal, sudah bayar semuanya full. Kemudian anaknya ngambek. Ya, kemudian saya duduk bersama orang tua sama anak yang baru umur 11 tahun itu. Orang tuanya dengan gampangnya gimana? Nak, kamu mau mondok apa tidak? Ya, kemudian apa jawabnya? Gak mau. Kemudian orang tuanya nangis. Ustadz, anak saya nggak mau mondok. Lah keliru sampean jadi orang tua itu. Anak umur 11 tahun itu belum bisa ngambil keputusan. Ya, anak balik itu jangan biarkan mereka mengambil keputusan untuk masa depan. Mohon maaf ya, anak yang belum balik jangan biarkan mereka mengambil keputusan untuk masa depan. Saya nggak bahas masalah mondok atau nggak mondok ya. Terserah Anda mau ngambil keputusan mondok, Anda atau mengambil keputusan tidak mondok. Tapi kalau mereka belum balik, jangan biarkan mereka mengambil keputusan untuk masa depan. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Makanya anak yang belum balik itu kita yang ngambil pilihan, kita yang memberikan sebuah arahan, kita yang memutuskan sebuah
prinsip itu kita, bukan anak kita. Bukan berarti ini otoriter, enggak, belum waktunya. Saya ulang sekali lagi ya, ini bukan otoriter, tidak, belum waktunya. Mereka belum bisa mengambil keputusan. Kapan mereka sudah bisa mengambil keputusan? Kalau kita melihat dari ayat ini, ketika sudah balik, wanita sudah haid, ya, laki-laki sudah mimpi basah, mereka bisa ngambil keputusan. Tapi kalau anak belum balik, tidak tahu maslahat yang baik untuk masa depannya. Mereka kadang milih sekolah gara-gara temennya sekolah di situ. Gak enak sekolah di sini, di sana aja. Kenapa? Gak usah lah, ya aku pengen di sana aja. Padahal ternyata gara-gara temennya sekolah di sana, dia gak bisa ngambil keputusan. Ini masalah sekolah misal. Dan masalah yang lainnya. Maka benar kata para ulama, sebelum mereka balik, kita yang memberikan keputusan untuk masa depan mereka. Kecuali untuk hal-hal kecil ya. Tapi paling tidak, bahkan untuk hal-hal kecil, sebagian ulama mengatakan kalau bisa kita yang ambil keputusan, biar mereka terbiasa untuk mematuhi apa yang kita pilihkan kepada mereka ya. Karena kalau dari kecil SD udah ditanya, kamu milihnya mana, ini apa ini, ya kadang-kadang agak susah ya kalau nanti mereka terbiasa mengambil pilihan sendiri ya. Itu yang pertama ya, melibatkan anak dalam mengambil keputusan. Kapan? Ketika mereka sudah mulai beranjak dewasa, balik ya. Padahal Nabi Ibrahim kalau mau otoriter ya bisa. Beliau nabi, beliau orang yang paling dicintai Allah pada saat itu, bahkan sampai sekarang nomor 2 setelah Rasulullah SAW ya. Jadi kita berdialog dengan mereka untuk mengambil keputusan masa depan mereka. Kemudian yang kedua, sama pelajaran yang bisa diambil seperti yang tadi ya, menggunakan metodologi nasihat yang lemah lembut ya. Nabi Ibrahim mengatakan ya bunaya ya, dan sebaliknya ya, Nabi Ismail mengatakan ya abati. Ini menunjukkan bahwa adab antara anak dan ayah yang terjadi dalam keluarganya Nabi Ibrahim itu sangat baik ya. Dan ini tidak bisa ya terjadi begitu saja. Ini dimulai dari sejak dini ya, kita ajari mereka adab akhlak yang baik ya, tutur kata yang lembut dan lain sebagainya ya. Kemudian ya Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani rahimakumullah, pelajaran yang lainnya adalah ya, yang bisa kita ambil daripada ayat ini ya, tentang dialog Ibrahim alaihissalam beserta Ismail alaihissalam adalah mengajak untuk bersama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan hanya memberikan perintah, tapi ngajak taat bareng. Nabi Ibrahim ngajak anaknya taat bareng, dijawab dengan Nabi Ismail ngajak bapaknya taat bareng. Ya, jadi biasakan untuk mengajak ketaatan bersama anak-anak kita. Sholat berjamaah bersama, ikut taklim bersama, ngaji bersama, ya. Atau misal berbagi bersama, sedekah bersama, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Misal kita ya berbakti pada orang tua kita, dilihat anak kita. Kemudian anak kita kasih contoh supaya berbakti juga kepada orang tua kita. Ajak ketaatan bareng bersama anak-anak ya. Ini yang bisa kita ambil pelajaran daripada ayat ini. Dan Bapak Ibu rahimakumullah ya, betapa indahnya ya Ismail ketika menjawab perintah daripada ayahnya ya. Ya, dan ini tentu saja ya tidak terjadi hanya sekejap ya, butuh ya tarbiyah yang terus-menerus. Bagaimana Ismail mengatakan ketika diperintahkan oleh Nabi Ibrahim ya, apa pendapatmu, sampaikan ya. Apa kata Ismail? Ya abati, wahai ayahku tercinta, if'al ma tu'mar ya, kerjakan apa yang Allah perintahkan, kerjakan apa yang Allah perintahkan, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Bayangkan ya, semua itu terkait Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada anaknya seolah-olah secara tersirat ya, kalau Allah sudah memberikan perintah, sebesar apapun cinta kita kepada dunia harus kita nomor duakan. Saya sampaikan tadi, Nabi Ibrahim berapa lama ya nunggu Ismail lahir ya, puluhan tahun. Temen saya 1 tahun aja udah stres gitu ya. Ya serius ini, saya punya temen ya nikahnya dia 1 tahun lebih dulu dari saya
Kemudian 1 tahun berikutnya saya nikah, kemudian istri saya hamil. Istrinya belum hamil, padahal dia nikahnya 1 tahun lebih dulu dari saya. Udah stres dia, udah keliling ke dokter, ya, udah melakukan cara-cara untuk memperbesar peluang kehamilan. Udah stres dia, pontang-panting. Padahal baru 1 tahun. Gimana kalau sudah puluhan tahun sampai umur 86 baru dikasih anak? Apa enggak sesayang itu Nabi Ibrahim kepada Ismail? Tapi Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri yang bahkan sudah ditinggalkan sejak dari kecil. Dari kecil ditinggalkan di Mekah, di tempat yang enggak ada makanan, minuman, enggak ada manusia. Sudah ditinggal dari kecil, besar, dewasa, ganteng, pinter, soleh, disuruh nyembelih lagi. Tapi sebesar apapun cinta kita kepada dunia, wahai anakku, seolah-olah seperti itu pesannya. Ya, harus kita nomor duakan jika ya berhadapan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, dunia itu nomor 2, Allah adalah segala-galanya. Kemudian dialog yang lainnya adalah dialog antara Yakub dengan Nabi Yusuf, ya, alaihi wassalam, di surat Yusuf ayat keempat, ya, di surat Yusuf ayat keempat, ya, Allah berfirman, id qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu, ya, ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai aku, ya, Nabi Yusuf ngomong sama bapaknya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Nah, pelajaran apa yang kita ambil daripada dialog ini? Ya, kata para ulama, ya, dialog ini menggambarkan ruang yang aman untuk curhat secara emosional seorang anak kepada orang tuanya. Sebagaimana kita tahu, seringkali bahkan terjadi pelecehan-pelecehan seksual itu karena sang anak tidak berani berdialog dengan orang tuanya, tidak begitu percaya berdiskusi dengan orang tuanya. Jangan sampai kita seperti itu. Lihatlah bagaimana kedekatan Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf bermimpi, ya, dan mimpi itu berulang. Makanya didiskusikan bareng tentang mimpi ini. Dan Nabi Yakub tahu itu artinya anak-anaknya nanti yang lainnya akan sujud semuanya kepada Yusuf. Dan jangan dikabarkan nanti akan ada mudarat kepadamu. Ya, ala kulli hal, ini menunjukkan kedekatan emosional. Ya, bahwa orang tua ini adalah ruang yang aman untuk curhatan emosional. Ya, maka jadilah kita sebagai orang tua yang sedemikian, yang anak-anak kita itu berani, ya, bercerita kepada kita, mengungkapkan masalahnya kepada kita, dan kita bisa memberikan arahan dengan bijak terkait hal tersebut. Ya, jadi seperti itu, ya. Jangan sampai, ya, seperti banyak kejadian, ya, terjadinya pelecehan-pelecehan seksual, kekerasan dan sebagainya, itu karena kurangnya hadirnya orang tua terhadap anak-anaknya dalam rumah tangga. Asal jenengan tahu, yang Anda lihat di media sosial itu belum semuanya. Saya punya teman kerja di inspektorat, kerjaannya dia adalah memberikan hukuman terhadap guru-guru di Kabupaten Mojokerto. Dan faktanya adalah banyak sekali guru-guru di Kabupaten Mojokerto sudah jatuh pada hal yang sedemikian. Ya, selingkuh antar sama guru itu sudah banyak, tapi nggak diflorkan, ya, cuma dimutasi dan sebagainya. Itu teman saya di inspektorat yang cerita. Ya, kemudian terjadi perzinahan antara guru dan murid, itu ada banyak, tapi juga nggak diflorkan. Ya, untuk nama sekolah dan nama baik murid dan guru tersebut, ya, diselesaikan secara keluargaan, itu banyak. Dan bahkan, ya, ini bisa dikoreksi sendiri nanti di teman-teman inspektorat, bahwa ada juga LGBT antara guru laki-laki dan murid laki-laki, beberapa terjadi di sekolah Kabupaten Mojokerto itu ada, dan sudah ditindak tapi tidak diflorkan, ya, karena mereka pakai jalur damai. Biasanya sing rame itu kan karena nggak damai gitu, ya. Tapi kan ini kan merugikan banyak pihak, ya, ya. Ala kulli hal, ya. Itu
tentang ayah kepada anaknya ini sedikit ya. Misal kalau tentang ibu kepada anaknya ada nggak? Ada. Misal di surat Al-Qasas ayat yang ke-11 itu dialog antara ibunya Musa dengan anak perempuannya. Wa qalat li ukhtihi, berkata ibunya Musa kepada saudarinya Musa, usihi, ikuti saja arah di mana Musa itu mengalir. Ya. Nah, ini singkat ya karena waktu kita terbatas. Kalau kita belajar daripada tafsir ayat ini menunjukkan ketenangan seorang ibu dalam bersikap. Wahai ibu-ibu, ini mohon diperhatikan. Ya, karena apa? Karena jarang ibu itu bisa seperti ini. Bayangin ya, anaknya kentir. Ya, anaknya itu hanyut di sungai. Apa yang terjadi kalau ibu-ibu pada umumnya? Panik, teriak-teriak dan sebagainya. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh ibunya Musa? Dengan tenang dia berpesan kepada anak perempuannya, ikuti kemana arah adik mengalir. Kemudian cari tahu di mana dia berhenti dan apa yang terjadi padanya. Ini menunjukkan kebijaksanaan, ketenangan seorang ibu dalam menyikapi masalah. Wahai ibu-ibu, apabila ada masalah dalam rumah tangga Anda, baik terkait anak-anak maupun suami, coba bersikaplah dengan bijak dan tenang. Karena ketika Anda itu tidak berlebihan dalam bersikap, suami Anda bisa mengambil keputusan dengan tenang, atau orang lain bisa mengambil keputusan dengan tenang. Kadang-kadang ibu-ibu ini gara-gara akhirnya bingung kabeh wong-wong. Anda tahu itu ya, yang orang mati tenggelam gara-gara nyelamatin anak yang terjebur di sungai, itu gara-gara diteriaki ibu-ibu. Padahal yang jebur guys renang, akhirnya mati bisa. Ya, jadi ada anak yang hanyut di sungai, ibu-ibu tolong, dia jebur, akhirnya mati yang jebur. Yang jebur itu meninggal dunia itu. Ya, yang nolongin 2 orang itu meninggal dunia. Jadi seorang ibu itu gambarannya yang baik adalah memberikan ketenangan apabila terjadi sebuah problem dalam rumah tangga baik suami maupun anak-anaknya. Lihatlah pemimpin wanita di surga Khadijah. Bagaimana memberikan ketenangan kepada Rasulullah ketika pulang bercerita dia bertemu dengan sosok yang bukan manusia. Coba kalau kita yang ngomong iso-iso wong gedabru sampean Mas ngono bareng. Ya. Gedabru sampean gitu, mosok ngono gitu ya. Coba bagaimana ketenangan Khadijah menanggapi ceritanya Rasulullah. Bahkan Rasulullah sudah mulai khawatir. Kemudian diberikan ketenangan sama Khadijah, bahkan diberikan solusi untuk bertanya pada orang yang lebih paham. Jadi ya, jadilah sosok wanita yang tenang dalam rumah tangga Anda, baik pada suami maupun anak-anak. Kemudian ya, ada banyak pembelajaran yang lainnya Bapak Ibu rahimakumullah, tapi terakhir ini saya tutup ya adalah dengan dialog antara Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Ya, bukan hanya dengan Yusuf ya, tapi dengan anak-anaknya. Ini ada di surat Al-Baqarah 133. Ya. Ya, saya bacakan terjemahannya aja karena waktunya sangat terbatas. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Jadi Yakub ini sudah mulai mendekati ajalnya. Kemudian ia kumpulkan anak-anaknya. Kemudian ia berwasiat. Ya, karena wasiat itu adalah nasihat sebelum meninggal dunia, baik terkait harta atau yang selainnya. Apa kata Yakub alaihissalam? Itqala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Kalau aku meninggal dunia ini nih, nanti apa yang kalian sembah? Maka mereka menjawab, na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhannya ayah-ayahmu Ibrahim, Ismail, wa Ishak gitu ya. Karena mereka keturunan ya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak. Ilahan wahida, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami terhadapnya berserah diri. Pelajaran apa yang di sini yang bisa kita ambil Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya? Di antara pelajaran bisa kita ambil adalah bahwa wasiat terbaik orang tua kepada anaknya adalah wasiat takwa. Ya, wasiat terbaik orang tua kepada anaknya adalah wasiat apa? Wasiat terkait takwa. Boleh nggak wasiat terkait harta? Boleh. Tapi wasiat terbaik orang tua terhadap anaknya adalah wasiat ketakwaan.
ya, agar memastikan anaknya terus berada dalam ridho Allah, memastikan anaknya meninggal dalam keadaan tauhid, memastikan anaknya tidak jatuh dalam kemaksiatan. Makanya kalau jenengan belajar fikih wasiat, di pikiran kita wasiat kan harta, enggak. Anda belajar fikih wasiat, wasiat itu dibagi menjadi dua macam. Ada wasiat berupa nasihat, ada wasiat berupa harta. Dan asal Anda tahu, wasiat yang paling rendah kedudukannya itu adalah wasiat harta. Nanti Anda belajar kalau di fikih wasiat ya. Wasiat itu ada dua macam, ada wasiat nasihat, ada wasiat harta. Dan wasiat yang paling rendah kedudukannya adalah wasiat harta. Boleh nggak wasiat? Boleh, tapi yang paling utama ketika Anda menjelang meninggal dunia, yang paling utama adalah wasiat terkait ketakwaan. Pastikan anak-anak kita ya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pastikan sepeninggal kita mereka melakukan hal-hal yang dibenarkan. Ya, pastikan sepeninggal kita mereka menjadi ladang jariah untuk kita dan keluarga kita dan orang tua kita. Itu nasihat yang terbaik. Ya, jadi kita tidak bisa bersamai mereka selama-lamanya. Ya, maka pastikan jika kita sudah tidak bersama mereka lagi, mereka tetap berada dalam kebaikan, mereka tetap dalam ketaatan, dan tentu saja penjagaan terbaik adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Sedangkan Rasulullah bersabda, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Maka suruhlah mereka menjaga Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, ya, dan berusaha semaksimal mungkin menjadi hamba yang bertakwa, maka mereka akan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada, apabila ada salah kata, sikap itu dari saya pribadi dan bisikan syaitan, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup Bapak Ibu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dilimpahkan rahmat rezekinya, yang punya hutang dimudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya, diangkat masalah penyakit yang menimpa dirinya maupun keluarganya, dan semoga yang hadir di sini Allah berikan taufik dimudahkan dalam ketaatan, Allah berikan kemudahan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, memiliki hubungan yang baik terhadap orang tua maupun anak-anaknya di dunia sampai di akhirat, dan semoga Allah berikan kita bimbingan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.